Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Gofar Ali dari Prodi Hukum NPM 2023020111 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal penting yang wajib kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait etika dan moral. Etika adalah serangkaian peraturan yang dibuat atas dasar pemikiran dan penilaian individu masing-masing tentang sesuatu hal yang baik dan benar. Sedangkan moral adalah suatu nilai-nilai dari norma yang baik dan buruk yang dipahami oleh masyarakat, baik itu dari agama, budaya, ataupun adat istiadat. Etika dan moral merupakan dua hal yang sangat terkait dan sangat penting untuk diperhatikan, karena etika dan moral merupakan dasar untuk kita berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, dan juga merupakan dasar atas pemikiran orang melihat bagaimana kepribadian kita, bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita suka kebaikan, punya sopan santun dalam berbicara dan bertindak, tidak suka kegaduhan, punya disiplin diri yang tinggi, maka sudah bisa dilihat bahwa diri kita ini memiliki etika dan moral yang baik. Namun sebaliknya, jika kita tidak suka kebaikan, kita suka kegaduhan, kemudian tidak punya sopan santun sama sekali, maka itu perlu dilihat bagaimana sebenarnya etika dan moral yang ada dalam diri kita ini. Mungkin halnya sedang sakit atau perlu diperbaiki dan juga disembuhkan agar kita memiliki jiwa dan etika yang baik seperti sedia kala, seperti itu. Di sini saya punya dua contoh gambar untuk kita lihat sebagai pembelajaran. Berikut contohnya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan gambar tersebut, gambar para koruptor yang biasa disebut tikus berdasi. Kalau kita berbicara tentang korupsi, biasanya identik pelakunya adalah para pejabat tinggi negeri, dan itu memang benar dan fakta adanya. Namun tanpa kita sadari bahwa di kehidupan sehari-hari di masyarakat banyak sekali perilaku-perilaku yang mencerminkan budaya korupsi. Misalkan budaya titip absen tanpa alasan yang jelas, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kerja, budaya plagiarisme, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu harus dihindari, harus kita hindari dan kita buang jauh-jauh dari niat dalam diri kita. Karena para pelaku korupsi ini seakan-akan sudah memiliki masalah di dalam etika dan moralnya. Karena perbuatannya seakan-akan tertutupi oleh hawa nafsu yang terus-menerus ingin menguasai uang negeri. Seperti itu. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus kita buang jauh-jauh budaya atau niat-niat untuk korupsi, karena pada dasarnya korupsi itu sangat merugikan, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara. Jangan jadikan para koruptor negeri sebagai contoh untuk sebagai ajang korupsi bergengsi, namun jadikanlah pelajaran bahwa korupsi itu tidak baik, merusak etika dan moral, dan tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan pandangan kita sebagai bangsa Indonesia atas dasar Pancasila. Baik, lanjut ke contoh gambar yang kedua. Etika dan moral yang baik itu sebenarnya dibentuk dari hal yang sederhana. Sebagai contoh seperti gambar tersebut, berbakti kepada orang tua, berjabat tangan kepada orang tua, meminta doa restu ketika kita ingin melakukan segala hal. Itu secara tidak langsung membangun bahwa etika dan perilaku dalam diri kita yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya etika dan moral itu dibentuk, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Berikutnya saya akan memberikan contoh lagi gambar, namun di sini saya tidak akan menjelaskan karena sesungguhnya kita itu diberikan kemampuan untuk membedakan mana sekiranya perbuatan yang baik dan mana sekiranya perbuatan yang buruk. Berikut saya akan memberikan beberapa contoh gambar sebagai berikut. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang etika dan moral dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh gambarnya bagaimana penerapan etika yang baik, dan juga contoh gambar terkait perbuatan yang dapat merusak etika dan juga moral. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.